Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal pengaruh Brembo dalam kegagalan Yamaha meraih prestasi di MotoGP barusan ini di beberapa balapan terakhir ini. Yamaha sekarang mengalami masalah reliabilitas, terutama dari valve yang katanya produksinya bermasalah. Entah masalahnya seperti apa sehingga kok cuma tenaganya berkurang dan motor nggak sampai rusak parah, kelihatannya motor masih bisa jalan. Entah apa. Yang masalah kedua adalah soal pengereman. Soal pengereman ini paling tidak tiga pembalap Yamaha sudah mengeluhkan. Ada Fabio Quartararo, ada Valentino Rossi, ada Maverick Vinales. Dan Maverick Vinales di balapan Austria GP yang kedua malah sampai motornya crash, berantakan. Motor crashnya sampai hancur, itu jadi pertanyaan juga, karena katanya kan sudah pakai air fence, tembok udara. Padahal yang namanya tembok udara itu biasanya bisa menyerap benturan, bisa meredam getaran, bikin motornya nggak rusak. Tapi yang di Red Bull Ring Austria ini beda, motor jadi rusak parah. Kalau Vinales nggak loncat dari motor, mungkin dia bakal cedera cukup parah juga, karena di belakang air fence itu langsung tembok keras. Motornya saja bagian depan patah sampai langsung terbakar. Waktu kejadian nabraknya motor ke tembok itu, motor sampai loncat ke atas juga. Dan ketidakmampuan air fence itu bisa terlihat ketika dalam proses tabrakan air fence sampai meledak, sama sekali nggak meredam laju motor. Ya, ini air fence-nya jadi pertanyaan. Sekarang soal remnya. Rem sebelumnya bikin Quartararo motornya bablas. Quartararo juga bilang remnya angin-anginan. Vinales juga begitu, remnya angin-anginan, nggak pakem. Sempat tidak pakem tapi lalu pakem lagi. Nah, ada satu blognya Iwan Banaran yang menyebutkan crash itu bukan salah Brembo. Penulis nggak ngerti kenapa kok disebut salah Brembo. Ada satu contoh disebutkan bahwa Fabio Quartararo itu mengalami kesulitan karena setelan tuas rem itu kembali ke asal setelah dipakai beberapa lama, setelah dipakai satu lap, jadi balik nol lagi. Jadinya ketika rem dipakai terasa ngeblong. Ini diprotes sama Quartararo, disebut bahaya. Sama IWB dikomentari, berarti sudah jelas ini bukan salahnya Brembo.
penulis nggak ngerti mengapa kok IWB nyebut bukan salah Brembo, karena penulis lihat, coba cari foto-foto terakhir motornya Quartararo, itu rem yang dipakai adalah rem merek Brembo, ada tandanya apa, huruf C tebal gitu. Jadi aneh kalau disebut remnya bukan apa, disebut masalah tersebut bukan karena Brembo, bukan salah Brembo. Itu tuas rem pakai merek Brembo kok dibilang bukan salah Brembo. Anggap saja itu merek ecek-ecek beli di jalan, kalau ternyata tuasnya jadi lecek, jadi bermasalah, setelan jadi balik awal lagi, bikin bahaya. Biasanya ya yang disalahkan ya tuas remnya itu, bukan yang lain. Kalau mau butuh diganti, yang diganti ya tuas remnya. Yang salah ya yang buat apa? Yang buat tuas rem itu. Kenapa kok nggak reliable, nggak bisa diandalkan? Kenapa kok part kelas MotoGP harganya jauh lebih mahal tapi kok nggak bisa diandalkan? Itu kan jadi meragukan. Secara kualitas kontrolnya jadi jelas kelihatan jelek. Mungkin mereknya mentereng, tapi boleh kalau misalnya yang mengalami itu konsumen jalanan, tapi pabrik sekelas Brembo terkenal namanya di mana-mana, supply part ke MotoGP tapi kok lecek, gampang rusakan, kan itu nggak bener. Harusnya dengan harga yang lebih mahal itu punya kualitas yang konsisten, barangnya awet, barangnya reliable, tapi ternyata kok enggak. Emang pakai tuas rem itu sebesar apa sih bebannya? Penulis nggak ngerti deh. Yang jelas bilang itu bukan salahnya Brembo itu aneh. Dari mana logikanya itu bukan salah Brembo? Jadi ya jelas lah itu yang salah adalah Brembo. Ada kata-kata yang jelas bukan salah Brembo itu aneh, nggak masuk akal. Terus kemudian ada yang disebut bukti lebih lanjut lagi, komentar dari Valentino Rossi terhadap masalah yang dialami oleh Vinales. Mengapa kok Vinales itu sampai begitu? Disebut bahwa pemakaian rem di Red Bull Ring itu emang disebut butuh banyak mengerem, dan Yamaha merupakan salah satu tim yang harus lebih banyak mengerem karena motornya punya akselerasi jelek. Karena tenaga mesinnya kurang, maka Yamaha jadi harus pakai rem lebih banyak, karena dari situ keunggulan Yamaha. Dari situ kunci Yamaha bisa menang. Karena pakainya lebih banyak, maka remnya jadi lebih panas daripada yang lain. Jadi Yamaha sendiri sampai harus pakai pendingin, jadi pakai ditutupi bagian depannya untuk mengarahkan angin ke baik ke cakramnya maupun ke kampas rem atau kalipernya. Jadi begitu nyebutnya. Rossi ngomong Yamaha itu lebih
pakai rem lebih banyak. Karena pakai rem lebih banyak, maka sistem remnya jadi lebih panas. Oleh IWB itu disimpulkan sebagai yang salah bukan Brembo. Nah, ini penulis nggak paham. Kok bisa yang disebut yang nggak kok bisa kok sampai Brembo disebut nggak salah dalam hal ini? Apa dianggap pabrikan nggak becus itu nggak salah? Kan masalah terjadi karena Brembo nggak becus bikin sistem rem yang bisa tahan panas, yang walau dalam keadaan panas masih bisa bekerja dengan baik. Terus kita pakai asumsi lah, kita pakai contoh lain yang mungkin bisa kira-kira sama. Itu apa ya yang bisa menentukan reliable? Wis, contoh injektor, pompa injektor. Misal ada pompa injektor merek A, terus kita pakai itu. Kemudian ada yang ingin balap, kebutuhan balap. Ya wis, pabrik A ini bikin injektor, pompa injektor spek balap, tekanannya lebih tinggi. Tapi ternyata begitu dipakai balapan, kerjanya kok nggak konsisten, naik turun, kadang tenaga kempos. Begitu di RPM tinggi nggak bisa maksimal, kayak kurang bensin. Begitu diteliti ternyata kalau dipakai untuk balapan, pompa injektornya ini overheat, jadinya kerjanya on off, nggak bisa bagus terus, kadang malah mati. Tekanannya juga nggak bisa konsisten. Nah, yang gitu, yang disalahkan apa ya? Yang lain-lain? Kan enggak. Yang salah itu ya pabrik A ini. Nggak usah cari yang lain-lain. Contoh pemakaian lain apa ya? Radiator coolant. Sifatnya akan pendingin, tapi ternyata setelah dipakai perjalanan jauh, kok jadi overheat mesinnya. Ternyata coolant-nya itu kemampuannya rendah, kemampuan heat transfernya itu rendah. Jadi kalau motor dipakai biasa normal-normal aja, kalau dipakai jarak jauh atau nanjak gunung macam-macam, nggak kuat bulannya. Pabriknya disuruh buat bulan yang lebih baik, nggak mampu, nggak punya keahlian untuk bikin kulan yang bisa dipakai untuk perjalanan jauh. Nah gitu, apa mau menyalahkan yang lain? Karena jelas ini pabrik kulannya itu nggak becus, nggak punya kemampuan untuk bikin kulan yang bisa untuk perjalanan jauh. Itu 2 contoh itu aja udah cukup kok. Jadi Brembo ini nggak mampu bikin sistem rem yang bisa lebih tahan panas yang dialami oleh
Vinales ini kan rem blong. Rem blong itu adalah sesuatu yang sama dengan ketika orang turun gunung pakai rem cakram terus-terusan, otomatis rem jadi panas. Setelah panas, panasnya ini mengalir ke kaliper. Jadi bagian dalam kaliper itu yang nempel ke kampas rem jadi ikutan panas karena kampas remnya suhunya jadi sangat tinggi. Cakramnya juga ikut kena panas, yang kalau kualitas cakramnya jelek jadi meleot. Tapi biasanya remnya sudah ngeblong dulu sebelum cakramnya meleot. Jadi rem itu mengandalkan oli, pakai sistem hidrolis. Yang namanya pompa hidrolis, dongkrak ya enaknya contohnya, dongkrak hidrolis itu kerjanya pakai cairan minyak. Minyak ini yang dipakai ada titik didihnya. Titik didih mungkin sekitar 300 derajat Celcius atau semacam lah. Dan permukaan bagian kampas rem suhunya bisa naik melebihi suhu titik didih minyak rem ini. Dan kalau ini terjadi, maka minyak rem ini bisa mendidih, bisa berubah jadi uap. Minyaknya menguap dari bentuk cair jadi uap karena sudah melebihi titik didih. Jadinya apa? Air itu kalau ditekan sulit. Jadi air cairan itu terpaksa harus mengalir ke tempat lain. Kalau nggak ada tempat lain ya macet. Kalau udara enggak, udara itu bisa ditekan. Jadi kalau udara dimampatkan, ya masih ada ruang cukup banyak, nggak sampai macet. Sementara itu sistem rem yang di tuas rem cakram itu kan modelnya pompa, menekan. Dan kalau misalnya isinya cairan saja, tekanan ini akan mengalir ke kaliper, ke silindernya kaliper, sehingga mendorong kampas remnya ditekan ke cakram. Kalau di dalam selang rem dan kaliper ini sampai ada udara, ini akan mengganggu kerja dari rem cakram. Jadi nanti ketika ditekan tuasnya, ini tuasnya jadi cuma neken udara, airnya jadi nggak kemana-mana. Jadi tuasnya ini akan terasa seperti blong karena ada udara di dalam kaliper atau di selangnya. Udaranya jadi seperti kayak per gitu. Tuas masih tetap bisa ditekan, tapi tenaga nggak dialirkan ke kaliper. Jadinya rem blong. Ini terjadi karena panas yang luar biasa ini.
Dan menurut penulis, Brembo ini masih belum maksimal. Sumber dari panas itu kan antara terjadi di gesekan antara kampas rem dengan piringan cakram. Tapi di sistem Brembo yang baru itu dilakukan di kaliper. Jadi di kalipernya ini dikasih pendingin, sementara yang melakukan kontak langsung dengan kampas rem yang bagiannya dekat-dekat, bautnya juga pistonnya itu tidak mendapatkan pendinginan. Jadi ya tetap aja masalah bisa terjadi karena tidak langsung pada sumbernya. Yang berikutnya adalah solusi yang lain adalah pakai pendingin khusus di bagian silinder pistonnya untuk kaliper. Nah ini mungkin lebih menyelesaikan masalah, tapi kan panas nggak bisa dengan mudah disalurkan dari piston yang harus pakai bahan sangat kuat. Permukaan tebal piston juga kecil, perambatan panas juga kecil. Dan lagi pula ini sepertinya bikin masalah karena disebutkan ini membuat motor jadi nggak simetris. Sistem pendinginan radiator ini bikin nggak simetris, jadi nggak imbang. Juga kadang nambah berat, nempelkannya pun kadang jadi masalah. Ada yang permanen, yang langsung nempel ke pistonnya, ada yang nggak permanen, ditempel pakai per. Ini juga kurang maksimal. Solusi yang berikutnya adalah dari minyak remnya. Minyak remnya pakai yang punya titik didih lebih tinggi. Tapi tentu yang namanya gesekan sifatnya itu adalah eksponensial. Suhu katanya bisa sampai 500 derajat lebih kan. Sulit tentunya kan cari oli atau sesuatu yang encer masih tetap bisa mengalir, masih bisa bersifat cair di suhu 500 derajat Celcius. Itu sulit rasanya. Artinya kalau di suhu rendah berarti kan jadi lebih kental banget gitu kan, karena namanya sifatnya cairan. Makin panas makin encer. Selain itu ya udah terpaksa dari tim yang harus cari solusi sendiri dari keterbatasan sistemnya Brembo ini. Dan biasanya jalan yang diambil adalah memberi pendinginan udara. Tapi namanya pendinginan udara kan nggak mungkin bisa efektif kalau dari sistem pendinginan remnya sendiri nggak langsung menerapkan itu. Sebenarnya ada solusi yang bagus menurut penulis bagus solusinya. Tapi mungkin Brembo kesulitan karena terhalang paten atau hal yang lain, atau memang terlalu percaya diri. Jadi ada sistem rem yang menggunakan pendingin langsung. Jadi
pakai kayak kisi-kisi aluminium di bagian kampas remnya. Jadi untuk mencegah panas menyambung ke kaliper, itu di bagian kampas rem diberi saluran pendingin. Jadi langsung pendinginannya itu yang didinginkan adalah tembaga mungkin Kuningan ya. Kuningan yang ada di kampas remnya. Jadi bahan kampas rem kan ada plat. Biasanya kan dari baja. Nah, kalau dari sistem balap itu biasanya bukan dari baja tapi dari bahan yang ada tembaganya seperti Kuningan dan lain-lain. Nah, dengan penggunaan pendinginan langsung, kampas remnya jadi lebih dingin. Itu kalau diuji pakai hair dryer, pendinginannya bisa separuhnya kalau uji itu. Sementara itu kalau diuji lapangan pakai mobil Datsun yang lagi turun gunung atau di base yang lagi turun gunung, itu juga pengaruh juga, tinggi juga. Jadi waktu diuji ke base itu ditunjukkan bahwa suhunya cakram itu bisa mencapai 400 lebih. Sementara kalau pakai pendinginan di kampas rem bisa cuma 250-an. Dan yang 400 derajat ini akhirnya ngeblong karena memang suhunya terlalu tinggi. Itu kebetulan cairan rem yang dipakai adalah cairan rem yang tersedia di pasaran, spesifikasi DOT3. Tuh, di mobil Datsun juga begitu. Dilihatkan suhunya naiknya gitu, makin lama makin naik gitu. Nah, yang nggak pakai pendinginan di kampas rem itu bisa naik tinggi, walau nggak gagal tapi bisa sampai 350 derajat. Sementara yang kampas remnya pakai pendingin bisa cuma 250-an. Jadi pengaruhnya sangat besar ini terhadap pendinginan. Kalau yang sering touring, sering turun gunung mungkin bisa dicoba trik ini, cuma harus diperhatikan juga kalau cakram terlalu panas bisa meleot ya. Nanti jangan saking terlalu pedenya, rem cakram terus, nggak sadar cakramnya sampai terlalu panas sehingga meleot. Jadi kesimpulannya jelas bahwa yang salah dalam kecelakaan Vinales itu adalah Brembo. Brembo salah karena nggak mampu buat sistem yang bisa tetap berfungsi reliable, yang tetap berfungsi konsisten walau suhu sepanas apapun. Itu salahnya Brembo. Memang mungkin kemampuannya cuma segitu Brembonya, tapi penulis lihat masih ada potensi ditingkatkan lagi seandainya Brembo menerapkan sistem pendinginan langsung pada kampas koplingnya. Di kampas remnya. Selain itu, Vinales juga nggak bisa disalahkan ketika ia loncat turun dari motor. Karena apa? Terbukti bahwa sistem pengamanan
di Red Bull Ring itu tidak memadai. Motor nabrak air fence itu sampai hancur berantakan, padahal ada contoh lain air fence-nya itu nggak bikin motor rusak sama sekali. Waktu itu contohnya Nicky Hayden entah di mana. Yang jelas itu motor nyungsep ke air fence, ke bantalan udara yang jadi tembok. Bentuk air fence-nya sendiri dari luar kelihatan sama, tapi kelihatan apa? Begitu ditabrak kelihatan bahwa air fence-nya yang bagus itu tebel permukaannya, sementara yang dipasang di Red Bull Ring itu terkesan tipis. Begitu kena ban langsung meletus, nggak ada kemampuan untuk menahan, sepertinya langsung bocor. Ini ibarat airbagnya mobil pakai tas kresek. Jadi begitu kena tumbukan muka langsung blek, nggak ada halangan apa-apa, mukanya langsung kena setir. Sementara itu yang bagus airbag itu bisa nahan muka, nggak sampai kena setir. Ya entahlah mengapa kok Red Bull Ring itu pakai air fence yang membahayakan seperti itu. Ngapain juga balapan sampai dihentikan pakai red flag, karena pastinya kalau terjadi kejadian yang sama, ada motor bablas karena nggak bisa ngerem, tetap aja celaka. Nggak ada gunanya balapan dihentikan itu, malah bikin kecewa fans. 2 kali balapan dihentikan. Kalau yang pertama ketika Morbidelli motornya pecah itu wajar lah, karena jelas mengganggu balapan. Sementara yang kedua ini kan cuma tembok, cuma pengaman yang nggak ada gunanya. Ngapain kok sampai balapan ditunda, dihentikan itu? Kecuali kalau memang dindingnya berguna, wong dindingnya nggak bermanfaat, nggak bisa menyelamatkan sama sekali. Apa yang mau dilakukan ketika balapan dihentikan? Ya sudahlah, penulis intinya nggak setuju dengan pendapatnya Iwan Banaran yang ngomong rem Brembo-nya nggak salah. Menurut penulis, Brembo itu salah karena nggak bisa mendesain tuas rem yang bisa konsisten terus, bisa awet. Emang umurnya berapa sih tuas rem itu? Paling umurnya nggak sampai beberapa bulan, karena kan motor masih baru naik, dipakai di jalan. Ganti motor kan mestinya ganti tuas rem baru. Masa ya pakai bekas tahun lalu? Itu kan MotoGP ya. Masa nggak bisa bikin tuas rem yang setelannya itu nggak lecek? Itu kalau dipakai harian gimana itu? Kan pakai remnya lebih sering. Nah, berarti lebih gampang rusak lagi. Di MotoGP memang tikungan banyak, tapi kan 1 tahun berapa sih kalau yang pakai motor harian? Mungkin jangan beli tuas rem merek Brembo. Kalau yang di MotoGP aja gitu, apalagi yang untuk jalanan, lebih kacau lagi. Sementara itu untuk sistem rem, terbukti kalau motornya kelamaan dipakai, sistem remnya Brembo nggak bisa sip. Jelas bahwa teknologinya Brembo masih nggak mampu. Pakai pendingin kaliper pun masih baru saja kan, masih mungkin 2019 baru ditambahkan. Sebelumnya enggak. Berarti Brembo ini masih perusahaan yang masih baru mulai jalan lah di MotoGP. Cari solusi pendinginan maksimal masih nggak bisa. Jadi semuanya itu salah Brembo. Harusnya pabrikan MotoGP itu, tim MotoGP cari vendor lain yang bisa lebih mampu. Sudah, sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.